Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai Pi Network dan juga tentang informasi terupdate dari Kemendak, Kementerian Perdagangan ya, tentang aset kripto dan lain-lain. Ada apa informasi terupdate-nya? Silahkan disimak sampai akhir dan jangan di skip-skip agar rekan-rekan bisa mengetahui informasi secara utuh ya. Oke rekan-rekan, langsung saja kita ke informasinya. Di sini ada Kemendak ya, mendorong proyek aset kripto Indonesia ya, ini bisa berdaya saing. Dan di sini Kementerian Perdagangan atau Kemendak di sini memberikan dorongan atau motivasi terhadap aktivitas industri aset kripto yang ada di Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan ini Jerry Sambuaga ini berharap semakin banyak proyek-proyek aset kripto asal negara Indonesia yang bisa hadir di dalam market untuk mengambil potensi yang ada. Jadi di sini untuk Wakil Menteri Perdagangan ya, ini Jerry Sambuaga ini berharap adanya aset kripto dari Indonesia yang mengambil posisi teman-teman di dalam bursa ya, karena di sini sangat besar sekali potensinya tentang aset cryptocurrency ini ya. Yang mana di sini Jerry mengatakan dengan banyaknya proyek kripto lokal yang memiliki utilitas dan roadmap yang terbaik bisa semakin punya daya saing dan diminati pasar internasional. Jadi di sini ditegaskan bahwa ini ya, Wakil Menteri Perdagangan ini juga mendukung cryptocurrency lokal untuk terjun di dalam exchanger atau bursa teman-teman, untuk mengambil peluang dan potensi yang ada ya, agar bisa bersaing di dalam pasar global. Kemudian Kementerian Perdagangan sangat mendukung perusahaan dan pelaku usaha dalam dan luar negeri ya, untuk masuk di dalam pasar aset kripto Indonesia yang terus berkembang ini. Jadi untuk ya, Kementerian Perdagangan di sini juga mendukung dan mendorong usaha pasar cryptocurrency dari luar negeri dan juga dari Indonesia ya, ini agar bisa berkembang di dalam aset atau di dalam pasar kripto Indonesia teman-teman. Terlebih mengingat perdagangan aset kripto sangat bermanfaat bagi perkembangan perekonomian nasional, ujar Jerry dalam siaran pers Kemendak ya. Jadi di sini siaran pers Kemendak atas nama Bapak Jerry ya, ini mendukung daripada aset kripto lokal dan juga aset kripto dari luar negeri ini untuk berkontribusi di dalam bursa di Indonesia teman-teman. Kemudian di sini Wakil Menteri Perdagangan menjelaskan Bapeti telah menerbitkan peraturan Bapeti atau Perba ya, ini nomor 11 tahun 2022 tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Peraturan ini merupakan pembaruan sekaligus mencabut Perba nomor 7 tahun 2020 ya. Jadi di sini ada informasi terupdate tentang peraturan dari Bapeti teman-teman tentang aset kripto ya. Yang mana di sini sesuai dengan konten saya yang sebelumnya ya, tentang adanya 383 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di dalam bursa resmi ya teman-teman, bursa resmi di Indonesia tentunya ya. Ini ada 383 jenis aset kripto. Kemudian di sini ada 10 aset kripto yang berasal dari Indonesia ya, yang mana di sini merupakan langkah awal yang sangat baik dan patut diapresiasi. Yang mana di sini di Indonesia ini juga memiliki 10 aset kripto teman-teman, ini sangat mantap sekali ya, yang bisa diperjualbelikan dalam bursa ya, ini secara internasional. Kemudian di sini semoga nantinya akan lebih banyak aset kripto lokal asal Indonesia yang bisa bergabung di dalamnya. Kemudian di sini akan saya jelaskan sedikit ya teman-teman tentang beberapa proyek aset kripto lokal dari Indonesia ya. Di sini di antaranya ada Toko Token atau TKO ya, yang mana di sini ada exchangernya Toko Kripto teman-teman. Jadi Toko Kripto itu memiliki token tersendiri atas nama TKO ya. Jadi ada proyeknya. Kemudian juga ada VCG, kemudian ada Nanobet atau NBT teman-teman, yang mana di sini untuk Nanobet atau NBT ini ada project daripada nanofast.io ya, yang beberapa waktu lalu juga pernah saya ulas dan pernah saya review untuk
aplikasi ini teman-teman, karena di sini untuk NBT ini juga ada aplikasinya ya. Jadi di sini merupakan project lokal Indonesia untuk NBT ini teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin menggarapnya, teman-teman bisa saja digarap dengan cara silahkan dikunjungi playlist saya ya tentang NBT ini teman-teman. Ini ada ya. Kemudian di sini juga ada project BIDR. Nah, kemudian juga ada kunci, ada token PTU ya. Kemudian ada rupiah token IDRT teman-teman. Ini sangat mantap sekali ya. Jadi di sini Indonesia juga punya beberapa project-project cryptocurrency ya. Kemudian juga ada seal token teman-teman. Kemudian di sini sebagai bentuk informasi agar rekan-rekan bisa semakin familiar dan semakin memahami tentang cryptocurrency yang legal dan informasi tentang aset kripto ya. Di sini untuk investor ini bisa melakukan transaksi perdagangan aset kripto melalui platform atau centralized exchange ya, melalui exchange yang resmi yang terdaftar di Bapeti seperti toko kripto, Indudak dan lain-lain teman-teman, yang ada 25 ya. Ada 25 bursa exchanger kripto yang resmi di Indonesia ya teman-teman. Nanti bisa bertransaksi melalui 25 exchanger tersebut teman-teman. Dan untuk saya pribadi, saya lebih suka menggunakan toko kripto dan juga Indudak ya. Oke rekan-rekan, dan di sini sebagai bentuk informasi yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan para pionir-pionir semuanya yang ada di seluruh Indonesia ya. Di sini ke depan perlu dibentuk suatu sinergi dan kerjasama yang berkelanjutan antara Kementerian Perdagangan sebagai pihak regulator, kemudian pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya ekosistem perdagangan digital yang solid. Dengan begitu, perdagangan fisik aset kripto nantinya dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat dan ekonomi nasional. Ini kata Wamindak ya. Jadi di sini untuk Kemendak sendiri ini mendukung proyek kripto baik dari lokal, dari Indonesia maupun yang dari luar negeri ya. Nah, yang penting nanti bisa terdaftar di dalam Indonesia teman-teman, sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh Bapeti ya dan juga Menteri Perdagangan. Jadi di sini untuk kripto-kripto dari luar negeri itu juga harus mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Dan semoga saja untuk Project Pi Network nanti ke depan ya, nah itu juga bisa mendaftarkan diri di dalam aset kripto digital teman-teman, agar bisa berdagang di dalam bursa-bursa resmi yang ada di Indonesia ya, seperti Indudak dan juga seperti toko kripto dan lain-lain teman-teman, untuk bisa diperjualbelikan di dalam bursa tersebut ya. Karena di sini masih dalam posisi mainnet tertutup, tentu masih belum bisa teman-teman, dan kita harus menunggu sampai pada listing ya atau open mainnet nanti. Ini sangat mantap sekali. Dan untuk rekan-rekan yang memiliki koin Pi, saya rasa rekan-rekan akan memiliki nilai yang sangat tinggi di masa yang akan datang. Dan jangan lupa selalu klik tombol petirnya teman-teman. Nah ini sangat mantap sekali ya. Dan kemudian di sini perkembangan berikutnya, di sini saya rasa akan ada satu titik terang teman-teman, karena di sini sudah jelas sekali ya. Di sini perlu dibentuk sinergi dan kerjasama berkelanjutan antara Kementerian Perdagangan ini sebagai pihak regulator, dan juga harus ada kerjasama antara pelaku usaha dan kepada seluruh pemangku kepentingan atau developer atau ini ya CEO ya daripada project report tersebut teman-teman, ini agar terjadi ekosistem di dalam perdagangan aset digital yang solid ya. Jadi di sini pemerintah juga mendukung dan berpartisipasi teman-teman untuk saling bersinergi ya. Sangat mantap sekali ya, karena di sini untuk pemerintah sendiri nanti bisa mendapatkan satu sisi keuntungan teman-teman, yaitu dari pemerintah ada satu sisi keuntungan dari pajak ya. Dan untuk masalah pajak nanti akan saya bahas dalam konten saya berikutnya ya. Dan selalu teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik seputar cryptocurrency dan seputar Pi Network ya. Ya rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang mencerahkan kepada para pionir-pionir semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Ya rekan-rekan, jika rekan-rekan suka silahkan klik like. Jika rekan-rekan memiliki pendapat atau masukan, silahkan tulis dalam kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe-nya. Terima kasih.